Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk Ibu Yuli selaku dosen dari mata kuliah kalkulus lanjut, izin memperkenalkan diri. Saya Nova Tarik Ramadhani Oktava Putra Yuda dari kelas 2024B akan mempresentasikan materi diferensial total sebagai tugas UAS mata kuliah kalkulus lanjut di tahun 2025 ini. Yang pertama, diferensial total. Diferensial total itu apa sih sebenarnya? Diferensial total adalah konsep di mana kalkulus itu dia pengaplikasiannya luas, bisa bermacam-macam bentuknya. Jadi bisa di berbagai bidang itu masuk si materi diferensial total ini. Hari ini saya akan menjelaskan definisi, rumus, serta contoh penerapannya, bagaimana kita bisa memahami konsep diferensial total ini dengan lebih baik, dengan lebih maksimal. Oke, yang pertama, diferensial total. Diferensial total adalah sebuah turunan parsial yang menunjukkan perubahan fungsi f(x, y) terhadap perubahan salah satu variabelnya, baik variabel x maupun variabel y. Diferensial total juga menjelaskan bagaimana perubahan fungsi f(x, y) jika variabel x dan y keduanya bertambah secara bebas dan juga secara bersamaan. Jadi diferensial total ini adalah kayak fungsi multi variabel f(x, y) dan pendekatannya itu linear sehingga mengakibatkan perubahan fungsi variabel independennya. Selanjutnya untuk definisi dan rumus diferensial total. Jadi ada permisalkan z sama dengan f(x, y) adalah fungsi dua peubah, di mana z ini tuh bisa diturunkan terhadap variabel x juga variabel y, sehingga diperoleh turunan parsial terhadap variabel x dan y yang secara berturut-turut dinotasikan dengan dz per dx sama dengan df x, y per dx. Dan juga jika dy terhadap dx, maka dz per dy sama dengan df, xy dy. Jadi diferensial fungsinya adalah dz sama dengan dz per dx ditambah dz per dy fx x, y dx ditambah fy x, y dy, dimana nanti dx adalah delta x dan dy adalah delta y yang akan mempresentasikan perubahan kecil dari variabel x dan y, sehingga aproksimasi bagi nilai sigma z adalah dz. Jadi rumus dasarnya bisa disimpulkan seperti ini: dz sama dengan df per dx dikali dx ditambah df per dy dikali dy. Next, ini untuk contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi z sama dengan fx, y sama dengan x kuadrat plus 3xy min y kuadrat, dimana menentukan turunan total dari fungsi tersebut ketika dz. Nah, begini penyelesaiannya. Jika diketahui sebuah fungsi z sama dengan x pangkat x kuadrat ditambah 3x min y kuadrat, jadi pertama-tama kita menurunkan dulu si dz-nya, atau kita mencari dulu turunan totalnya itu seperti apa. Pertama-tama kita juga harus menentukan turunan parsial terhadap x juga terhadap y. Jika terhadap x itu maka dz per dx sama dengan 2x plus 3y. Jika terhadap dy berarti dz per dy sama dengan 3x negatif 2y, maka turunan totalnya adalah dz sama dengan 2x plus 3y dari turunan dx terhadap x dan juga 3x min 2y dy terhadap y. Ada contoh pengaplikasian lainnya, misalnya kayak di hukum termodinamika, diferensial juga dipakai kayak menghitung perubahan energi internal, energi dalam, energi kekal. Jadi itu yang bisa digunakan contoh lainnya ketika
diferensial total diaplikasikan di luar dari studi sains data. Selanjutnya ada contoh juga soal bagian B, di mana diketahui fungsi z sama dengan fx, y sama dengan x kuadrat ditambah 3xy min y kuadrat. Jika yang ditanyakan adalah x-nya berubah dari 2 ke dalam 2,05 dan y-nya berubah dari 3 ke 2,96, maka tentukanlah dz yang selanjutnya akan dibandingkan dengan berapa besar delta z yang sesungguhnya. Maka penyelesaiannya dalam bentuk seperti ini. Kita pisahkan dulu kedua variabel, yang x dengan nilai 2 dan y dengan nilai 3. Turunan terhadap x-nya maka yang akan menjadi delta x, begitu pula turunan terhadap y-nya akan menjadi delta y. Pertama, 2,05 dikurangin 2, jadi nilai yang sudah berubah dikurangin nilai dasarnya, maka menghasilkan nilai 0,05. Selanjutnya, jika nilai dasarnya adalah 3, maka dikurangi juga dengan nilai pengubahnya yaitu 2,96, maka menghasilkan negatif 0,04. Selanjutnya kita mencari turunan totalnya. Kita masukkan dulu si delta x nya tadi, di mana 2x plus 3y dx ditambah 3x dikurang 2y dy. Maka selanjutnya akan dimasukkan kembali, mengganti variabelnya. X itu dimasukkan untuk disubstitusikan mengganti nilai x, dan 3 disubstitusikan untuk mengganti nilai y. Jadi kita masukkan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 dibagi 0,05 dikali 0,05 ditambah 3 dikali 2 dikurangin 2 dikali 3 dikali negatif 0,04. Maka setelah proses penghitungan akan menghasilkan hasil 0,65. Selanjutnya akan menghitung bagaimana dz nya. Di mana dz ini juga akan dipertimbangkan seperti memasukkan dua variabel yang menjadi kunci di awalnya, di mana ketika x tadi bernilai 2 dan y adalah bernilai 3. Jadi kita masukkan kembali ke bentuk awalnya, 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikali hasil dx nya adalah 3, dikurangi 3 kuadrat sama dengan 13. F juga menggunakan di mana nilai dasar dan juga nilai pengubahnya. Nilai dasarnya, nilai pengubah kedua sisi adalah 2,05 dan juga 2,96. Maka dimasukkan ke dalam rumus awal tadi, rumus dasarnya 2,05 kuadrat ditambah 3 dikali 2,05 dikali 2,96 dikurangin 2,96 kuadrat, maka hasilnya adalah 13,6569. Maka delta z adalah 13,6569 dikurangin 13, maka hasilnya adalah 0,6569. Selanjutnya bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa diferensial total ini bisa membantu kita mengaproksimasi perubahan fungsi multivariabel secara linear yang menjadi dasar ketika melanjuti ke jenjang materi berikutnya, atau bisa disebut persamaan diferensial nantinya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan atau masukan dapat disampaikan, dengan saya akan menerima dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.